Halo adik-adik, jumpa lagi kita di channel Layar Belajar. Pada kesempatan kali ini, Layar Belajar akan membahas pelajaran bahasa Indonesia kelas 8 dengan materi teks eksplanasi. Sebelumnya, apakah kalian pernah mengetahui apa itu teks eksplanasi? Kira-kira apa ya teks eksplanasi itu? Untuk lebih jelasnya, yuk simak video ini sampai selesai ya. Sebelum kita mulai, pastikan terlebih dahulu kalian telah mensubscribe dan like channel ini. Terima kasih belambun untuk kalian yang telah mensubscribe dan like channel ini. Yuk langsung kita bahas materi ini ya. Apa kalian pernah membaca teks atau berita tentang bencana alam seperti gempa bumi atau tsunami? Atau berita tentang unjuk rasa di suatu daerah? Jadi, teks yang membuat informasi tersebut dapat dikatakan dengan teks eksplanasi. Jadi, kira-kira apa ya yang dimaksud dengan teks eksplanasi itu? Teks eksplanasi adalah teks yang berisi tentang proses mengapa dan bagaimana suatu peristiwa alam, ilmu pengetahuan, sosial, budaya, dan lainnya bisa terjadi. Baik peristiwa alam, sosial yang terjadi di sekitar kita selalu mempunyai hubungan sebab dan akibat. Adapun tujuan dari teks eksplanasi antara lain, yang pertama menjelaskan fenomena yang terjadi, dan yang kedua menjelaskan sebab akibat terjadinya peristiwa tersebut. Teks eksplanasi memiliki ciri-ciri antara lain: yang pertama, strukturnya terdiri dari pernyataan umum, urutan sebab akibat, dan interpretasi. Yang kedua, informasi yang dimuat berdasarkan fakta atau faktual. Yang ketiga, faktual tersebut membuat informasi yang bersifat ilmiah atau keilmuan, contohnya sains. Yang keempat, sifatnya informatif dan tidak berusaha untuk memengaruhi pembaca untuk percaya terhadap hal yang dibahas. Dan yang terakhir, memiliki atau menggunakan sequence marker seperti pertama, kedua, ketiga, dan sebagainya. Jadi, kejadian yang terjadi di sekitar kita pantasnya tidak hanya kita amati dan rasakan saja, tetapi sekaligus digunakan sebagai pembelajaran. Mengapa peristiwa itu bisa terjadi dan bagaimana bisa terjadi kejadian seperti itu. Berikutnya, struktur teks eksplanasi. Teks eksplanasi tersusun atas suatu struktur yang memudahkan kita dalam memahami isi teks tersebut. Berikut struktur dari teks eksplanasi. Yang pertama, pernyataan umum.
Bagian ini menjelaskan mengenai latar belakang dan tinjauan umum topik yang dapat berupa definisi, klasifikasi sejarah, dan asal-usul. Di bagian ini menggambarkan secara umum tentang apa, mengapa, dan bagaimana peristiwa itu terjadi. Yang kedua, urutan sebab akibat. Berisi penjelasan mengenai proses terjadinya fenomena yang disajikan secara urut atau bertahap dari yang paling awal sampai yang paling akhir. Yang ketiga, interpretasi. Pada bagian ini berisi kesimpulan dari topik yang telah dijelaskan. Berikutnya adalah kaidah kebahasaan teks eksplanasi. Yang pertama, berfokus pada hal umum, bukan berfokus partisipan manusia. Contoh, pada teks eksplanasi tsunami, banjir, gempa bumi, hujan, serta udara. Yang dibahas hanya sebab dan akibat dari peristiwa tersebut. Yang kedua, memungkinkan untuk menggunakan istilah-istilah ilmiah dalam teks tersebut. Yang ketiga, menggunakan konjungsi waktu. Contohnya, sehingga, pertama, jika, bila, sebelum, dan kemudian. Yang keempat, menggunakan kalimat pasif. Dan yang terakhir, teks ini ditulis untuk membuat justifikasi bahwa sesuatu yang diterangkan dengan cara kausal itu benar adanya. Itulah kaidah bahasa yang ada dalam teks eksplanasi. Berikut adalah contoh dari teks eksplanasi. Gerhana bulan. Gerhana bulan merupakan satu di antara fenomena alam yang sering kita jumpai. Gerhana bulan terjadi di saat sebagian atau keseluruhan penampang bulan tertutup oleh bayangan bumi. Hal itu terjadi bila bumi berada di antara matahari dan bulan pada satu garis lurus yang sama, sehingga sinar matahari tidak dapat mencapai bulan karena terhalangi oleh bumi. Sebenarnya, pada peristiwa gerhana bulan, seringkali bulan masih dapat terlihat. Hal ini dikarenakan masih adanya sinar matahari yang dibelokkan ke arah bulan oleh atmosfer bumi, dan kebanyakan sinar yang dibelokkan ini memiliki spektrum cahaya merah. Itulah sebabnya pada saat gerhana bulan akan tampak berwarna gelap, bisa berwarna merah tembaga, jingga, atau coklat. Ketika bayangan bumi menutupi sebagian atau seluruh penampang bulan, maka pada saat itulah akan terjadi gerhana bulan, terutama saat bumi menempati posisi di antara matahari dan bulan, sehingga berada pada satu garis lurus yang sama, yang kemudian membuat sinar matahari tidak dapat mencapai bulan karena dihalangi oleh posisi bumi saat itu. Itulah salah satu contoh dari teks eksplanasi.
Demikianlah yang dapat kami sampaikan. Semoga apa yang telah disampaikan dapat membantu kalian dalam belajar. Terima kasih banyak kepada kalian yang telah mensubscribe channel ini. Sampai jumpa di materi pelajaran berikutnya.